Belum lama ini, Serikat Pekerja Kampus itu sedang melakukan riset terkait dengan berapa sebenarnya gaji rata-rata dosen yang saat ini diterima oleh sebagian besar dosen di Indonesia. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan berapa sebenarnya rata-rata gaji dosen di Indonesia. Ya, kalau beberapa bulan kemarin, saya pernah upload video saya terkait dengan salah satu pernyataan dari Sekjen Kemendikbudristek itu yang menyatakan bahwa gaji di Indonesia itu rata-rata adalah kurang lebih 9 juta. Kemudian saya menanggapinya bahwa gaji dosen yang mana dulu ini. Nah, oleh karena itu, saya baru menemukan salah satu artikel yang menurut saya menarik untuk saya bahas, di mana Serikat Pekerja Kampus itu melakukan riset ya terkait dengan berapa sebenarnya atau mayoritas dosen itu ternyata hanya bergaji di bawah 3 juta. Ya, itu kan sangat miris sekali dengan kita sebagai seorang pendidik yang ikut serta mencerdaskan anak bangsa, kemudian bergelar, yang beberapa orang mungkin bergelar bergengsi ya. Ada yang doktor, bahkan sampai yang guru besar. Kemudian kebanyakan, mayoritasnya itu menerima gaji di bawah 3 juta. Nah, pada akhirnya ketika dosen ini mendapatkan bayaran hanya di bawah 3 juta itu, jalan keluar untuk bisa survive adalah dengan mencari pekerjaan sampingan. Nah, resikonya ketika dosen ini mencari pekerjaan sampingan, maka hal yang akan terlihat itu adalah produktivitas kita sebagai seorang dosen dalam hal ini adalah melakukan kegiatan tridharma, terutama kita melakukan penelitian kemudian mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita itu menjadi berkurang. Nah, yang paling menarik itu adalah bagaimana sebenarnya respon pemerintah ketika artikel ini diupload ya di salah satu website. Kemudian kita sebenarnya menunggu respon pemerintah. Nah, jadi secara garis besar dosen di seluruh Indonesia itu setelah dilakukan riset itu mendapatkan gaji di bawah 3 juta ya. Di mana pendidikan tinggi di Indonesia itu terbagi di dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok bagi perguruan tinggi negeri dan yang kedua itu adalah perguruan tinggi swasta. Serikat Pekerja Kampus ini itu melakukan riset di mana menyebutkan bahwa rendahnya gaji dosen di PTS ya itu bergantung pada status kepegawaian dosen dan sumber daya yayasan yang menyediakan pendidikan tingginya. Nah, harus dilihat betul bahwa apakah sampel yang diambil ini merupakan dosen tetap atau dosen tidak tetap? Nah, itu yang menjadi pertanyaan mendasarnya ya. Tetapi saya yakin bahwa ini adalah basic bahwa baik tetap maupun tidak tetap ya, kita ketahui bahwa sebagian besar jumlah PTS yang ada di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PTN. Dan tidak semua PTS itu memiliki kapasitas ya atau kemampuan finansial yang cukup ya untuk bisa menggaji dosen-dosennya. Nah, setiap yayasan itu memiliki aturan masing-masing. Misalnya, dosen tetap mendapat gaji tetap dan honor dalam hal ini adalah ada jam per SKS-nya, sedangkan dosen tidak tetap itu hanya cuma akan mendapatkan honor. Nah, itu ya kenapa demikian? Karena kalau di universitas swasta ya, di yayasan itu adalah orang dosen-dosen yang belum tetap ini itu perlu untuk dites dulu sebenarnya kemampuannya di dalam dia
mengajar, kemudian melakukan penelitian itu sejauh apa sebelum benar-benar dosen ini kemudian diangkat. Nah, tentunya proses pengangkatan dosen itu juga memakan waktu yang cukup lama ya. Di samping kita melihat track record-nya si dosen tersebut, kita juga harus dalam proses pengurusan NIDN yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dia juga menyebutkan bahwa besarnya honor yang ada di universitas swasta, yayasan itu tergantung dari sumber daya yayasannya. Jadi ada yang memang kampus swasta yang memiliki yayasan yang cukup mumpuni, yang bisa menggaji dosen-dosennya dengan bayaran yang tinggi. Dan bahkan ada dosen ya yang ada di PTS itu yang bisa gajinya itu lebih besar dibandingkan dengan PTN. Dan itu tidak banyak gitu ya. Tetapi untuk masuk juga ke ke universitas tersebut itu juga tidak mudah gitu untuk menjadi dosennya. Nah, lebih lanjut, Serikat Pekerja Kampus itu juga mengakui bahwa adanya yayasan atau PTS yang tidak sehat, di mana sumber dayanya itu rendah, ya. Pada akhirnya dia menduga bahwa dosen yang mengajar di PTS inilah yang mengalami kekurangan pendapatan sehingga dosen tersebut melakukan pekerjaan sampingan, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, pemerintah ini memiliki sebenarnya komitmen untuk mengintervensi program dan dukungan tidak hanya bagi PTN ya, namun juga PTS. Nah, menurut pekerja serikat kampus itu menyebutkan bahwa peran pemerintah itu sangat dibutuhkan ya untuk dukungan, terutama bukan hanya melihat dari segi PTN PTS-nya ya. Meskipun pemerintah itu juga sudah memberikan dukungan melalui sertifikasi dosen ya, tetapi itu juga tergantung dari level jabatan fungsional si dosennya tersebut. Nah, kemudian upaya pemerintah saat ini itu adalah mendorong penyatunan 2 atau lebih yayasan ya, jadi disatukan yayasan ataupun PTS itu menjadi satu sehingga sumber dayanya dapat disatukan. Nah, berdasarkan hasil penelitian Serikat Pekerja Kampus itu mengungkapkan bahwa mayoritas dosen itu ternyata hanya menerima gaji bersih kurang dari 3 juta pada kuartal pertama tahun 2023. Nah, termasuk di dalamnya adalah dosen yang sudah mengabdi lebih dari 6 tahun. Nah, kurang lebih sekitar 76% itu responden ya, atau dosen itu mengaku harus mengambil pekerja sampingan karena rendahnya gaji dosen. Misalnya pekerja itu membuat tugas utama mereka sebagai dosen menjadi terhambat ya, dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. Nah, selain itu, dosen di universitas swasta itu jauh lebih rentan terhadap gaji rendah ya. Kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui ya, bahwasanya universitas swasta ataupun yayasan itu survive-nya melalui SPP mahasiswa. Nah, sedangkan negeri itu sebenarnya jatah mahasiswa untuk swasta itu diambil. Dari mana? Ya, mereka bisa seleluasa membuka jalur mandiri dan tanpa ada batasan. Nah, itu yang sangat disayangkan kenapa pemerintah masih tetap memberikan keleluasaan, kebebasan bagi PTN untuk membuka jalur mandiri yang sebenarnya ketika calon mahasiswa itu tidak dinyatakan lulus di dalam sebuah ujian masuk ke perguruan tinggi negeri, maka kesempatannya itu adalah ke universitas swasta. Nah, semacam itu. Tetapi kalau misalnya PTN itu membuka jalur mandiri, itu membuka kesempatan bagi mereka-mereka mahasiswa calon mahasiswa yang tadinya tidak lulus itu mengambil jalur tersebut ya. Kemudian kesempatan yang semestinya didapatkan oleh kampus-kampus swasta itu diambil ya, semacam itu. Nah, selain itu, kampus-kampus negeri itu juga bisa dengan mudah membuka cabang-cabang kampus di wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu yang akhirnya pendidikan kita itu tidak sehat ya. Dari segi persaingan, saya tidak tahu kenapa kok begitu. Ya, mungkin bahasa kasarnya ya serakah ya, terhadap kenapa mereka sampai berpikiran harus mengambil jatah yang semestinya menjadi jatahnya
kampus-kampus swasta ya. Karena saya yakin bahwa mungkin ini juga tidak diketahui oleh sebagian besar kampus-kampus negeri ya, di mana survive-nya ya atau usahanya kampus-kampus swasta untuk mendapatkan mahasiswa itu, calon mahasiswa itu sangat gigih ya. Berbeda sekali dengan kampus-kampus negeri, di mana kampus-kampus negeri itu mereka tidak perlu harus survive survive-nya kampus swasta, karena angkat kaki doang ya, itu calon mahasiswa datang sendirinya begitu. Nah, berbeda dengan yang kampus swasta. Kalau kampus swasta itu ya mereka perlu harus kemana-mana dulu ya, harus promosi di mana-mana, kemudian sampai menurunkan harga, harus menurunkan SPP-nya, bahkan diskon besar-besaran, dan mereka akan menghadapi yang namanya sumber daya yang tidak sehat. Nah, semacam itu. Itulah yang menjadi kendala, bahwa semestinya pemerintah itu harus sudah benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang sebenarnya lebih menguntungkan ke universitas negeri dibandingkan yang universitas swasta gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman informasinya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.